Kamu percaya nggak kalau setiap bulannya tubuh kita itu menelan plastik sebanyak 3 buah kartu ATM ini? Yap, ini bukan omdo dan ini adalah kenyataan yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Selamat datang di Bumi Bicara episode 4. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak mengonsumsi mikroplastik di dunia. Sekitar 15 gram per orang setiap bulannya. Itu tuh setara dengan berat kartu ATM tadi. Yap, karena pola konsumsi plastik sekali pakai di Indonesia tuh masih tinggi. Dan juga minimnya pengolahan sampah yang belum optimal di berbagai wilayah. Kalau terus terjadi, ini makin kacau sih. Oke, aku breakdown dulu ya apa itu mikroplastik. Jadi ini tuh potongan plastik super mini, kurang dari 5 mm. Itu kan kecil banget kan, bahkan bisa sampai ngambang di air, terbang di udara, dan masuk ke makanan kita. Dan di Indonesia sendiri, mikroplastik tuh udah ditemuin di berbagai tempat penting. Kayak Teluk Jakarta dan Sungai Citarum yang deket banget sama kota dan pabrik. Wow, kalau kita setiap hari ngirup atau nggak nelen, berarti lebih dari 3 buah kartu ATM kita telan ya. Wow. Parahnya, plastik kecil ini tuh nggak cuma bikin lingkungan menjadi kotor aja, tapi juga masuk ke tubuh kita lewat ikan, air, udara yang kita hirup. Kalau kebanyakan kena mikroplastik, bisa-bisa badan kita menjadi sakit, hormon kacau, perut nggak enak, bahkan otak bisa menjadi nggak fokus. Nah dok, kalau misal si mikroplastik ini masuk ke anak-anak juga, apa sih resikonya? Dan juga nih, mikroplastik itu bisa membawa racun dari luar atau virus dari luar dan masuk ke tubuh kita. Betapa bahayanya ya mikroplastik. Ih, serem. Sampah plastik di Indonesia itu sering banget nyasar ke sungai bahkan ke laut. Lalu rusak dan terurai menjadi mikroplastik yang susah banget hilangin. Jadi sampah-sampah itu tuh muter ibarat ekosistem yang akhirnya masuk rantai makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Data dari KLHK, setiap tahunnya Indonesia tuh menghasilkan 3 juta ton sampah plastik, yang dimana 10%-nya tuh nyasar ke laut menjadi mikroplastik yang susah banget terurai. Memang masalah mikroplastik ini ribet banget, tapi kita bisa memulai dengan langkah-langkah kecil kok. Contohnya kita bisa menolak plastik sekali pakai dengan cara membawa tas belanjaan sendiri dari kain, membawa tumbler yang bisa direfill, atau membawa tempat makan sendiri untuk jajan kemana-mana. Dan juga jangan menggunakan sedotan plastik. Coba kamu ganti dengan sedotan stainless yang bisa dibeli di berbagai tempat. Di kota besar kayak Surabaya, Bali itu sudah mengadopsi kampanye tolak plastik sekali pakai, yang dimana hasilnya itu udah kelihatan banget. Coba di seluruh Indonesia mengadopsi kampanye tolak plastik sekali pakai. Pasti di seluruh Indonesia ini bakalan kayak gimana ya? Nggak kepikiran sih kalau misalnya banyak yang menggunakan barang-barang yang tidak berbahan plastik. Wow, semoga ya. Amin. Hati-hati sama produk yang ada microbeads atau partikel plastik kecil yang ada di kosmetik, skincare, atau sabun kamu. Jadi sebelum beli, cek dulu labelnya, pilih yang bebas microbead biar nggak nambah sampah plastik di air. Kamu juga bisa ikut aksi bersih sungai atau pantai setiap minggunya biar nggak nyasar ke sungai atau laut. Dan juga nih kita harus mendorong pemerintah dan perusahaan buat bikin aturan yang ketat soal sampah plastik dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Yang paling penting jangan lupa sebarkan info ini ke teman-teman dan keluarga biar semua tahu bahaya mikroplastik. Semakin banyak yang sadar, kita makin cepat bisa nyelamatin bumi. Coba komen di bawah, ceritain apa aksi kamu hari ini. Dan jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe supaya suara bumi ini makin nyaring. Kalau bukan kita yang gerak, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kan? Sampai jumpa di episode Bumi Bicara selanjutnya. Bye-bye!